Halo teman-teman, kalian udah pada tahu belum tentang dagu sibu? Kali ini kelompok 15 akan mempersembahkan video penyuluhan dan penjelasan materi tentang dagu sibu loh. Kita simak yuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sofia. Oke, baik Ibu Sofia. Di sini saya mau tanya, apakah Ibu sudah pernah mendengar istilah dagu sibu atau sudah pernah mengerti pengertiannya tentang dagu sibu, obat dengan baik dan benar? Dagu sibu, saya belum pernah mendengar. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu belum pernah tahu atau mendengar tentang dagu sibu, mari kita tonton video persembahan dari kelompok 15. Dagu sibu, obat dengan baik dan benar. Dagu sibu itu sebuah singkatan loh. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Poin pertama, dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat yang asli, terjamin, mutu dan kualitasnya ya. Dimana sih kira-kira tempat kita bisa mendapatkan obat yang terjamin, mutu dan kualitasnya? Ada di tempat. Pertama, ada di apotek. Kedua, di instalasi farmasi rumah sakit. Ketiga, di klinik atau di puskesmas. Keempat, ada di toko obat. Selain kita bisa mendapatkan obat yang asli, terjamin, mutu dan kualitasnya, kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang obat tersebut loh. Jadi jangan sembarangan membeli obat ya. Yang kedua, gunakan. Gunakan obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal loh. Yang pertama, dosis obat. Yang kedua, aturan pakai obat. Dan yang ketiga, lama penggunaan obat. Yang pertama, dosis obat adalah takaran dosis yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diinginkan. Dan yang kedua, aturan pakai. Kenapa sih harus ada aturan pakai obat? Karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu yang tertentu. Makanya harus minum obat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Misalnya,
2 kali sehari 1 tablet. Jadi dalam sehari kita minum 2 kali, pagi dan siang. Sekali minum 1 tablet. Yang ketiga, lama penggunaan. Lama penggunaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek yang diinginkan. Makanya kita harus selalu mengecek kadaluarsa pada kemasan obat. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Maksudnya adalah kita harus menyimpan obat sesuai pada tempatnya. Contoh, dalam kulkas dan dalam suhu ruangan. Dalam penyimpanan obat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan penyimpanan pada obat. Yang kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari matahari langsung. Yang ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang keempat, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Poin keempat adalah buang. Jadi, jika obat sudah habis masanya atau sudah kadaluarsa, maka segeralah buang obat tersebut. Membuang obat juga harus dengan prosedur yang tepat. Obat yang sudah rusak atau kadaluarsa harus segera dibuang sehingga tidak dapat lagi digunakan. Pembuangan obat bebas terbatas, dan obat keras dapat dilakukan oleh sendiri dengan berkonsultasi kepada apoteker yang berjaga di apotik agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Obat sebaiknya dibuang dengan cara tertentu sehingga benar-benar tidak berbentuk lagi. Adapun tips-tips membuang obat dengan benar. Yang pertama, menghilangkan semua label wadah dari obat. Yang kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, hancurkan terlebih dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Lalu masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Dan untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Pada intinya, obat sebelum dibuang harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Adapun ciri-ciri obat yang sudah rusak, yang pertama, batas kadaluarsa telah dilampaui. Yang kedua, kemasan sudah rusak. Yang ketiga, obat berubah bau, rasa, dan warna. Yang keempat, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Yang kedua, jangan berikan obat yang kita punya kepada orang lain.
Selanjutnya, meminumlah obat dengan menggunakan air putih. Lalu, pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan dan patuhi petunjuk dokter. Yang terakhir, patuhi petunjuk apoteker di apotik tentang penggunaan dan penyimpanan obat.